Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priyakumar Farandi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan saya pada mata kuliah material sensor, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Joko Heri Sajojo. Di sini, saya akan mengangkat judul yaitu sensor suhu pada motor listrik untuk mencegah overheating DS18B20. Oke, next untuk di sini saya akan ada beberapa hal yang akan saya eh, coba jelaskan, yaitu pertama pendahuluan, kemudian rancangan sistem, ketiga pemilihan sensor, keempat material sensor DS18B20, dan terakhir performa dan keunggulan. Oke, pertama pendahuluan, di mana pentingnya pemantauan suhu pada motor listrik dan eh, pemantauan suhu ini menjadi penting karena motor listrik dapat mengalami overheating yang berdampak negatif bagi komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama itu degradasi isolasi, kemudian kerusakan komponen seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketiga penurunan efisiensi, dan terakhir pengurangan umur operasional. Seperti yang kita ketahui, overheating terjadi pada motor listrik bergantung pada kelasnya. Namun rata-rata suhu motor listrik terjadi overheating pada suhu 100 hingga 120 derajat Celcius. Motor listrik jika mengalami overheating akan menyebabkan beberapa permasalahan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan sistem yang bertujuan untuk mendeteksi kenaikan suhu yang berlebihan pada motor listrik dan mengaktifkan mekanisme pendinginan atau memberikan alarm kepada operator. Dan seperti yang terlihat pada PPT, terakhir yaitu kita akan mendesain sistem untuk mencegah overheating dengan sensor DS18B20. Tuh. Oke, next, di mana tujuan sistem yang saya inginkan yaitu pertama mengukur suhu motor listrik secara kontinu, kemudian mengaktifkan mekanisme pendinginan jika suhu melebihi batas, kemudian memberikan peringatan kepada operator melalui alarm, dan terakhir meningkatkan keandalan dan umur motor listrik tersebut. Begitu. Oke, next di sini ada alur kerja sistem, di mana pertama alur kerjanya itu yaitu berasal dari sensor DS18B20 yang telah terpapar panas atau terpapar thermal suhu tinggi, kemudian diberikan ke microcontroller, kemudian pendinginan mesin motor terjadi, kemudian alarm menyala, sehingga suhu kembali ke batas aman, gitu. Di sini sensor DS18B20 mengukur suhu secara real time. Kemudian microcontroller berfungsi sebagai membaca data dari sensor dan menjalankan tindakan. Dan kemudian mekanisme pendinginan ini dimaksudkan yaitu kipas atau pendingin cair untuk menurunkan suhu atau menyala ketika suhu telah mencapai overheating. Dan telah terakhir alarm dibunyikan agar diberikan motivasi jika suhu melampaui batas aman begitu. Oke, selanjutnya saya menjelaskan terkait material sensor DS18B20. Di mana material sensor DS18B20 ini adalah menggunakan material semikonduktor yaitu silikon yang di mana memiliki stabilitas thermal tinggi dan karakteristik konduktivitas dapat diatur melalui doping boron dan fosfor sehingga membuatnya menjadi semikonduktor P atau tipe N begitu. Untuk penggunaan silikon ini eh, pada bahan semikonduktor itu dikarenakan ada beberapa hal, yaitu pertama stabilitas termalnya yang baik dan penting untuk menggunakan suhu yang akurat, andal dalam berbagai kondisi, kemudian ketersediaan dan biaya yang cukup melimpah dan relatif murah, dan kemudian terakhir karakteristiknya elektriknya, di mana silikon dapat doping dari boron dan fosfor ini dapat memiliki karakteristik elektrik yang dapat diatur dengan tepat melalui proses doping, memungkinkan pembuatan sensor yang sensitif dan responsif terhadap perubahan suhunya gitu. Oke, next. Di sini saya memberikan beberapa komponen atau alur kerja dari
material sensor DS18B20, di mana ada beberapa komponen penting di dalamnya. Seperti pertama, di situ ada peroset power circuit yang memungkinkan sensor hanya dengan dua kabel DQ dan GND atau groundnya begitu, menggunakan daya dari jalur data. Dan terdapat power supply sense yang mendeteksi sumber daya yang digunakan. Kemudian sensor ini juga dilengkapi dengan 64 bit ROM dan one wire port yang mengidentifikasi sensor secara unik dan mengatur komunikasi dengan microcontrollernya. Terdapat di situ juga memory control logic yang mengontrol akses ke memori internal dan data suhu. Sementara scratch pad itu menyimpan data suhu dan konfigurasi sementara. Kemudian komponen utama lainnya adalah temperatur sensor yang tadinya terbuat dari silikon. Kemudian ada alarm high trigger, ada alarm low trigger, ada register menyimpan nilai batas suhu tinggi dan rendahnya, serta konfigurasi register yang menyimpan pengaturan konfigurasi sensor seperti resolusi pengukuran suhu 8 suhu begitu. 8 bit CRC generator memastikan integritas data yang ditransfer antara sensor dan microcontroller begitu. Oke, di sini ada beberapa bentuk atau beberapa gambar. Pertama di sebelah sini, di sebelah kanan ini adalah top view atau dan top view dan bottom view-nya dari DS18B20. Di sini ada Deki, ground, dan VDD-nya seperti yang kita lihat, begitu. Di mana sebelumnya perubahan suhu yang diberikan pada sensor ini akan merubah resistansi pada material semikonduktornya dalam sensor begitu. Sehingga uh, sistem kerjanya atau fungsi sensor dalam sistem kerjanya itu adalah pada perubahan resistansi dari suhu yang diberikan. Sensor DS18B20 ini menggunakan efek ini untuk mengukur suhu dengan akurasi tinggi. Perilaku ini penting dalam kaitannya dengan sistem yang dirancang begitu. Di mana kita lihat di sini ada uh, ground, uh, ada gambar peak configuration. Terdapat tiga pin utama yaitu GND sebagai ground atau referensi terminal, DQ sebagai jalur data tunggal untuk komunikasi one wire, dan VDD sebagai supply dari eksternal atau opsional begitu. Untuk pemberian atau perlakuannya pada suhu. Oke, kemudian ada performa sensor di mana ada tiga inti dari performa sensor dari DS18B20 ini, yaitu pertama sensitivitasnya tinggi yang dapat mendeteksi perubahan suhu kecil yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Seperti yang kita lihat sebelumnya di sini, keunggulannya itu rentang suhu minimal 5 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius, akurasi tinggi yaitu 0,5 derajat dalam suhu yang relatif kecil pada suhu min 10 derajat Celcius hingga plus 85 derajat Celcius. Keluaran data dikira tidak memerlukan edisi dan tahan air untuk lingkungan lembab. Begitu. Oke, kita next. Selanjutnya waktu respon cepat, yaitu memberikan tindakan segera jika suhu berbahaya. Dan terakhir, fleksibilitas. Tentunya fleksibilitas paling penting di sini, di mana cocok untuk berbagai rentang suhu motor listrik yang kita asumsikan bahwa overheating itu terjadi pada 100 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius begitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa keunggulan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, itu stabilitas dan keuratan tinggi, kemudian dapat digunakan secara paralel dengan kode serial unik, yang seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Di sini bisa ada dua dua wire, bisa dua wire atau bisa dua wire dan tiga wire. Kemudian mudah diintegrasikan dengan berbagai microcontroller, dan terakhir desain tahan air untuk aplikasi luar ruangan yang sangat penting pada khususnya yaitu motor listrik begitu. Oke, di sini terakhir kesimpulan yang saya dapat berikan yaitu sensor DS18B20 ini adalah pilihan tepat untuk sistem pengukuran dan pengendalian suhu motor listrik
berkat material semikonduktor yang digunakan begitu. Di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, eh, sensor ini berfokus pada resistivitas atau hambatan yang terjadi begitu pada eh, materialnya, sehingga itu bisa dapat digunakan pada suhu suhu tertentu begitu, yang menawarkan stabilitas, akurasi, dan responsivitas tinggi. Sistem yang dirancang memastikan motor listrik beroperasi dalam batas suhu aman, mencegah kerusakan, dan meningkatkan umur operasional motor. Dengan teknologi penguras suhu yang andal ini, keselamatan dan efisiensi operasi motor listrik dapat terjaga dengan baik. Begitu. Oke, sekian dari saya, itu saja. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.